mendekati Benteng Rotterdam dengan menggunakan kapal layar Polus namanya. Jadi disahkan juga perjalanannya dari Manado ke Makassar itu ada beberapa orang yang meninggal ya di dalamnya karena terserang penyakit tipes. Nah ini kalau yang ini peta perjalanan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini, Jalan Mir. Pada kesempatan kali ini kita akan share video mengenai penjara Pangeran Diponegoro di Kota Makassar. Pangeran Diponegoro ditahan di tempat ini oleh VOC Belanda sampai akhir hayatnya. Penasaran bagaimana penjaranya? Silakan disimak video ini sampai habis. Jejak-jejak perjuangan tersebar di sejumlah tempat, salah satunya di Benteng Ujung Pandang. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Benteng Ujung Pandang pernah dijadikan sebagai pusat persiapan perang dan upacara membasuh panji-panji dengan darah dalam menghadapi VOC Belanda. Perang berakhir dengan penandatanganan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Berakhirnya perang juga diikuti dengan penyerahan Benteng Ujung Pandang kepada VOC. VOC lalu mengganti nama Benteng Ujung Pandang menjadi Port Rotterdam yang dikenal hingga hari ini. Benteng itu digunakan VOC sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, pemerintahan, dan pemukiman pejabat-pejabat Belanda. Port Rotterdam juga pernah digunakan sebagai penjara untuk penentang Belanda. Salah satu pahlawan nasional yang pernah dipenjara ialah Pangeran Diponegoro. Beliau ditempatkan di salah satu gedung di Port Rotterdam. Letak penjara itu berada di sebelah kanan paling ujung dari pintu utama. Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar dan ditempatkan di Port Rotterdam. Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar dan ditempatkan di Port Rotterdam pada tahun 1833. Beliau ditangkap saat perundingan jebakan antara Pangeran Diponegoro dan pihak Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock pada tanggal 20 Oktober 1830. Saat itu, Pangeran Diponegoro diajak berunding untuk mengakhiri Perang Jawa yang dimulai sejak tanggal 27 Juli 1825. Perang Jawa merupakan bentuk penentangan terhadap VOC yang menindas pribumi. Pangeran Diponegoro menempati bangunan setengah lingkaran tanpa jendela di Port Rotterdam. Ada dua jeruji yang memiliki tinggi berbeda. Salah satu jeruji pendek hingga mesti menunduk saat masuk atau keluar. Di dalam penjara hanya ada alas tidur dari kayu dan tempat membaca Al-Quran. Ada pula sejadah dan tikar. Saat itu penjara beralaskan tanah. Selama ditahan, Pangeran Diponegoro gemar membaca Al-Quran. Selama ditahan, Pangeran Diponegoro bisa berkeliaran di sekitar Port Rotterdam. Ketika sudah jam istirahat, dia mesti kembali ke ruangannya. Pangeran Diponegoro dipenjara hingga 1855. Dia pernah dipindah ke ruangan lain semasa menjalani penahanan. Pemindahan lantaran seorang jenderal dari Belanda mengenal Pangeran Diponegoro. Dia merasa seorang pangeran tidak pantas dipenjara di ruangan yang ditempati Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tak pernah pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta. Dia menghabiskan masa hidupnya di Makassar hingga meninggal pada tanggal 8 Januari 1855.
Jadi beliau sebelum ditahan di sini, untuk kali pertama diasingkan dulu di Benteng Amsterdam di Manado pada tahun 1830. Kemudian 1833 dipindahkan kemari. Kenapa? Karena terjadi pergerakan politik, perubahan politik di Belanda. Ini juga mempengaruhi keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi beliau dipindahkan kemari, ya, serta rombongannya, istri yang tercipta, Raden Ayrat Maningsi dan beberapa abdi dalam yang setia. Nah, kurang lebih 22 tahun beliau ditahan di sana. Lalu akhirnya beliau wafat. Lalu kemudian dimakamkan dekat Pasar Sentral yang sering terbakar. Jadi nama jalan itu dinamakan nama beliau Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, kehebatan histori beliau juga telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO dalam kategori ya Memory of the World, warisan ingatan dunia. Nah, dalam ruangan bekas ruang tanah Pangeran Diponegoro itu juga ada beberapa lukisan ya sebagai bentuk visualisasi kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya. Dan juga ada dua pintu, ada pintu kecil dan ada pintu besar. Mari Pak, kita masuk sebentar untuk melihat lukisan-lukisan tersebut. Nah, kemudian ini adalah dia rumah ya. Dia bukan selain hanya di rumah. Ini balik-balik beliau untuk tidur. Ini meja dan kursi untuk membaca Al-Quran. Ini sudah Al-Quran bisa mari kita makan. Ini Pak ya. Ini beliau sudah mendekati Benteng Rotterdam dengan menggunakan kapal layar Polus namanya. Ini dikisahkan juga perjalanannya dari Manado ke Makassar itu ada beberapa orang yang meninggal ya di dalamnya karena terserang penyakit tipes. Nah ini kalau yang ini peta perjalanan beliau. Ini pertama kali beliau ditangkap di Magelang, lalu diasingkan ke Batavia Jakarta, lalu ke Madura sebenarnya, lalu naik ke Benteng Amsterdam. Lalu 1833 dipindahkan kemari Pak. Nah ini dia. Lalu akhirnya beliau wafat di sini. Jadi makam beliau itu ada di sini, di sana dekat Pasar Sentral ya, bukan di Jawa. Nah, kemarin waktu ada ini pertemuan APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, itu datang juga 3 kandidat. Kandidat yang ini nomor 2 mengusulkan supaya makam beliau dipindahkan. Tapi keturunan beliau keturunan kelima, Raden Hamzah sebagai juru kunci di sana nggak sepakat karena ini adalah amanah beliau, ya, menunjuk sendiri lokasi makamnya. Nah, artinya beliau sudah mempersembahkan dirinya kepada Ibu Pertiwi. Artinya Indonesia itu cuma bukan Jawa, tapi satu kesatuan Nusantara. Nah, gitu Pak. Nah, kalau yang ini adalah lukisan beliau sudah tiba di halaman Benteng Rotterdam beserta rombongan. Kalau sebelahnya ini beliau ya ingin sebenarnya mengunjungi ibundanya yang sakit keras, tapi tidak diperkenankan oleh Belanda. Lalu beliau hanya menuliskan surat. Ya. Nah, kalau sebelah sini beliau sedang aktif mendiskusikan ya, ditawari oleh Belanda proses pembebasannya. Kemudian yang sebelahnya beliau juga aktif mengajarkan orang ya atau mengajarkan agama Islam ya. Di sini beliau mengajarkan kepada para pengikutnya. Kalau ini sekarang di sini ya, yang itu. Iya Pak. Ya. Jadi ini yang terjadi pada saat itu. Ini bisa sebagai penggambaran pada saat itu. Di sini juga ada 2 pintu Pak ya. Ada pintu besar dan pintu kecil. Jadi sengaja dibuka pintu ini itu politik Belanda untuk melindungi beliau, tapi beliau tidak mau tunduk sekalipun dengan pihak Belanda. Jadi kalau beliau mau masuk, pantang itu yang masuk. Iya, harus tunduk ya. Iya, begitupun yang kalau mau keluar, pantang itu yang keluar. Oh, pantanya. Iya, karena beliau tidak mau. Tidak mau tunduk pada Belanda. Iya. Jadi dia begini. Begitu dia ya. Pintar ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita melihat kanan ya. Masih tersisa. Masih sempat dibangun kembali oleh pemerintah. Ya. Atas